Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 23 Mei 2021 dengan judul Dalam Memenangkan Jiwa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Sehingga di pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih oleh karena Tuhan sudah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan satu tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus mengharapkan banyak dari tentaranya, serdadu-serdadu muda, dan biarlah menjadi tekadmu bahwa engkau tidak akan mengecewakan kapten dan pemimpinmu itu. Engkau harus memakai perlengkapan senjatanya untuk dikerahkan di bawah panji-panjinya dan menjadi rekan kerja dan dia dalam mengalahkan musuh-musuhnya serta meluaskan kerajaannya. Engkau tidak dapat mengkhianati amanat suci itu tanpa membahayakan jiwamu. Engkau harus setia dan benar, taat kepada tiap-tiap perkataan perintah, mengajarkan kepada orang-orang lain motif tindakan yang tertinggi, dan menunjukkan kepada mereka daya tarik dari pelayanan Kristus. Engkau harus menyiarkan puji-pujian tentang Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus tidak dapat menjadi pemalas dalam kebun anggur Tuhan. Mereka akan melihat kesempatan-kesempatan untuk menolong orang lain dalam langkah mereka kepada Kristus. Ikut serta dalam kasih Kristus. Mereka akan bekerja untuk jiwa-jiwa orang lain. Biarlah tiap-tiap jiwa meniru teladan itu dan menjadi misionaris-misionaris dalam arti yang setinggi-tingginya memenangkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Mengingat apa yang telah dibuat oleh Kristus bagi kita dan apa yang telah dideritanya bagi orang-orang yang berdosa, maka kita harus memiliki kasih yang murni dan tidak memihak. Bagi jiwa-jiwa, kita harus meniru teladannya oleh mengorbankan kesenangan dan kesukaan kita untuk kebaikan mereka. Sukacita yang ada di hadapan Kristus yang menopang Dia dalam penderitaannya, itulah keselamatan bagi orang-orang berdosa yang malang. Inilah yang seharusnya sukacita kita dan pendorong cita-cita kita dalam pekerjaan Tuhan kita. Dalam berbuat demikian, kita menyenangkan hati Allah dan menyatakan kasih serta kesetiaan kita kepadanya sebagai hamba-Nya. Ia yang lebih dahulu mengasihi kita dan tiada menahankan dari kita anaknya yang kekasih, melainkan diserahkannya Dia dari pangkuannya untuk mati agar kita boleh hidup. Kasih yang benar untuk sesama kita manusia, menyatakan kasih kepada Allah. Orang-orang yang berhubungan erat dengan Kristus akan menyatakannya dalam tindakan-tindakan mereka. Mereka akan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus dan membawa berkas-berkas ke lumbung surgawi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menenangkan jiwa kami
dan menjadi berkat bagi kami, sehingga kami harus mendengar suara Tuhan dan ikut apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Saat ini mereka bekerja dan melayani tanpa pamrih di tengah-tengah pandemi saat ini. Tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, mereka dapat melaksanakan pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih daripada itu kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.